Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UPPPG Daljab tahun 2024. Nah, buat Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi UKM PPG, semoga Bapak Ibu dimudahkan selalu, diberikan kesehatan selalu, serta harapan kita bersama Bapak Ibu langsung lulus semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal nantinya akan kita bahas. Sekarang kita udah masuk pada soal nomor 31. Nah, 30 soal sebelumnya sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Yang belum tonton, tonton dulu. Linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas video yang Bapak Ibu sedang tonton saat ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa berpanjang kalam, mari kita bahas soal nomor 31. Rini adalah siswa kelas 7 yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah Rini sudah meninggal dunia dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali Rini tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru Rini, yang sebaiknya Anda lakukan adalah, nah, kalau begini apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu ya? Coba kita lihat opsi yang A. Memberikan penjelasan pada Rini arti penting dan aturan sekolah. Nah, ini bagus ya. Karena kita mencoba memberitahukan Rini bahwa memang sekolah itu adalah kebutuhan dasarnya dia gitu ya. Kemudian di sekolah juga punya aturan gitu ya. Bahwa setiap siswa harus tetap masuk gitu. Kemudian serta mengarahkan apa yang sebaiknya dia lakukan gitu ya, sebaiknya dilakukan. Kalau yang ini mengarahkan gitu ya, ini bisa jadi sih Bapak Ibu ya. Tapi ini seolah-olah kita sudah langsung memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi Rini. Padahal belum tentu solusi yang kita berikan itu tepat Bapak Ibu. Nah, ini bisa jadi tapi kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Yang bravo, membantu Rini walaupun tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk Rini belajar menolong orang tua dan bekerja. Nah, ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Rini harus tetap masuk sekolah. Sekali lagi karena sekolah itu adalah kebutuhan dasar setiap anak di Indonesia gitu ya. Kemudian yang Charlie memperbolehkan Rini untuk sesekali tidak masuk sekolah. Ini juga fix, ini bukan jawaban yang tepat sih ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang Delta memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. Nah, ini juga tidak mengajarkan atau tidak mendidik Rini arti perjuangan gitu ya. Jadi ini seolah-olah Rini itu kita manjakan, kita suapin aja gitu ya. Jadi tidak kita ajarkan bagaimana caranya untuk berjuang. Jadi delta ini saya rasa ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang E memberikan penjelasan pada Rini dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah. Nah, kalau yang tadi, kalau yang tadi di alfa itu memberikan penjelasan hanya pada Rini itu arti penting dan aturan sekolah. Nah, padahal gitu ya, tidak hanya pada Rini kita harus jelaskan ini gitu ya, tapi juga kepada ibunya gitu ya, supaya ibunya juga tidak mau lagi dibantu oleh Rini berjualan saat Rini harusnya masuk sekolah gitu ya. Nah, itulah kenapa yang A ini kurang tepat Bapak Ibu. Jadi ya fix jawabannya adalah si E ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat soal berikutnya ya. Sebagai seorang guru, seringkali merasakan waktu yang sangat terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. Nah, kita kan guru ya, sering merasa waktu kita kok terbatas gitu ya, padahal banyak hal yang harus kita kerjakan gitu ya, harus kita selesaikan. Nah, itu kuncinya. Nah, yang paling mendekati diri kita gitu ya, Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Coba kita lihat yang alfa. Saya tidak peduli dengan batasan waktu karena apapun yang saya kerjakan ketika saya menginginkannya. Ah, ini moody ini ya. Nggak boleh ya, guru nggak boleh moody gitu ya. Nggak boleh bekerja berdasarkan mood, nggak boleh. Jadi yang bravo, saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik. Ah, ini oke ya, cukup oke. Namun beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, kalau ada kata namun gitu ya, kalau ini baik, kemudian ada namun, nah itu biasanya itu jawaban yang kurang tepat. Nah, ini tips yang kedua ya, mengerjakan SJT Bapak Ibu ya.
Kalau dia anak kalimat pertama dan anak kalimat kedua itu sedikit saling bertolak belakang, ya itu eh, sudah bukan jawaban yang tepat, Bapak Ibu. Yang Charlie, seluruh waktu saya gunakan dengan baik, oke gitu ya. Saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Nah, ini juga oke. Nah, nampaknya ini jawabannya ya, tapi kita simpan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang Delta, sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun, ada kata namun lagi nih. Nah, ini udah kurang tepat ya. Kemudian yang E, banyak waktu yang tidak saya gunakan. Wah, apalagi yang ini ya gitu ya. Otomatis salahnya. Fix jawabannya adalah Charlie, Bapak Ibu. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik, saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Nah, ini yang disebut dengan guru yang profesional itu yang begini. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya, soal nomor 33. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Nah, ini Bapak Ibu, kita diminta menyikapi bahwa ada salah satu peserta didik kita yang beragama kebetulan non-Muslim itu makan di depan kelas ketika teman-temannya yang lain itu sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, coba kita lihat yang alfa. Tidak peduli dengan tindakan. Kalau tidak peduli itu tidak ada toleransi, tidak ada menghargai, eh, apa, tidak ada kepedulian terhadap agama lain gitu ya. Ini otomatis ini bukan jawabannya. Yang Bravo, keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keinginannya, keyakinannya. Wah, ini juga nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Walaupun iya betul gitu ya, kita yang Muslim dan non Muslim itu sama-sama punya eh, haknya masing-masing gitu ya. Tapi hak kita itu tidak boleh kita dapatkan dengan menggugurkan kewajiban kita kepada orang lain, yaitu peduli, tenggang rasa, kemudian menghargai sesama gitu ya. Nah, itu tidak boleh gugur hanya karena hak kita gitu. Jadi Bravo ini saya rasa kurang tepat. Yang Charlie menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Nah, ini juga rasa-rasanya kurang tepat gitu ya. Ya, yang menjadi masalah itu ada satu atau beberapa teman kita yang tidak puasa yang makan di depan kelas gitu ya. Yang dinasehatin harusnya dia tuh mereka gitu ya, bukan yang sedang berpuasa gitu ya. Oke, kita lihat yang delta. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Ini nampaknya betul. Tapi kita lihat yang E dulu ya. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Nah, ini juga mirip-mirip ya. Kayaknya ini kalau delta ini adalah poin 5, yang E ini mestinya 4 poinnya ya. Tapi yang paling tepat sih menurut saya delta ya, menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Keywordnya di situ tuh, dapat. Nah, gitu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 34 ya. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Nah, ini yang lain slow-slow aja gitu ya. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Nah, ini sudah terjadi pemaksaan dan pengancaman gitu ya. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Nah, harusnya sih menindak tegas gitu ya, karena ini sudah masuk kepada paksaan dan ancaman gitu ya. Coba kita lihat opsinya ya Bapak Ibu ya. Yang alfa, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Nah, tapi ini tidak tergambar tindakan tegas kepada oknum peserta didik ini ya. Jadi kayaknya ini kurang tepat. Yang Bravo, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Oke, ini cukup bagus gitu ya solusinya. Hanya saja lagi-lagi tidak ada tindakan khusus kepada mereka yang memaksa dan mengancam tadi gitu ya.
Nah, jadi ini berlaku yang kurang tepat. Yang Charlie memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas. Nah, ini udah ada nih. Udah muncul ya memberikan teguran ini pada siswa yang tidak mau itu. Nah, sudah muncul itu solusi konkret untuk eh, menghentikan pemaksaan atau pengancaman dari mereka itu gitu ya. Nah, agar siswa rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ini yang paling bagus itu adalah memberikan efek jera itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan jawabannya ya Charlie gitu ya. Tapi kita jangan buru-buru dulu, kita cek delta sama E gitu ya. Memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat kepada seluruh ya. Padahal ada yang piket gitu ya. Nah, yang tidak piket harusnya yang menjadi apa namanya tujuannya gitu ya. Tujuan dari efek jera itu bukan termasuk yang piket juga kalau yang delta ini ya, bukan itu berarti ya. Delta kurang tepat menurut saya. Coba yang E, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. Ini juga cukup oke gitu ya. Tapi lagi-lagi ini tidak apa namanya tidak langsung ke akar masalahnya gitu ya. Akar masalahnya adalah ada oknum siswa yang memaksa dan mengancam siswa yang lain eh, jika siswa yang lain itu melaporkan bahwa dia tidak ikut piket. Nah, jadi ini eh, sedikit kurang tepat. Ini mungkin poinnya 4 lah ya, yang E ya. Jadi jawaban yang poin penuh itu yang Charlie tentu saja ya. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa rajin tidak terpengaruh dan lebih-lebih tidak lagi dia mengulangi perbuatannya. Nah, itu dia efek jerahnya di situ gitu. Nah, Bapak Ibu, demikian video latihan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika Bapak Ibu menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kita yang lain. Barangkali teman-teman kita yang lain itu masih sangat membutuhkan video ini. Dan yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar selalu mendapatkan update video dari kami. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.